Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas alur cerita dari film The Owners yang dirilis pada tahun 2020. Mengisahkan para perampok muda yang mengincar sebuah rumah besar di pedesaan. Mereka merasa yakin bisa meraup kekayaan dari pasangan kakek nenek yang tinggal di sana. Namun siapa sangka kalau pasangan lansia tersebut jauh lebih greget daripada mereka. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Berawal dari 3 pemuda gabut yang sedang bersantai di dalam mobil. Kita kenalkan dulu satu persatu, mulai dari Nathan, Ges, dan juga Terry. Mereka berencana akan merampok salah satu rumah milik pasangan lansia. Warga desa setempat mengenal pasangan itu dengan nama keluarga Huggins. Suaminya Richard berprofesi sebagai dokter yang cukup terkenal di lingkungan sekitar, sedangkan istrinya bernama Ellen. Mereka rela menunggu sambil memantau situasi. Menurut informasi, bahwa hari ini pasangan lansia itu akan pergi makan malam. Sebab hal itu mereka ketahui dari ibunya Terry yang bekerja paruh waktu dengan keluarga Huggins. Saat sedang menunggu, kekasihnya Nathan yang bernama Mary menghampiri mereka semua. Kebetulan Terry sendiri yang memberitahu Mary mengenai posisi mereka. Kedatangan Mary hanya untuk meminta kembali mobilnya yang dipakai oleh Nathan. Sebab di satu sisi Mary membutuhkan mobil itu untuk bisa pergi bekerja. Namun Nathan tidak mau mengembalikannya. Ia sendiri juga masih memerlukan mobil tersebut. Nathan meminta Mary untuk menunggu beberapa waktu sampai urusannya selesai. Kali ini mereka siap untuk melancarkan aksinya, dikarenakan Dr. Richard dan istrinya sudah pergi. No, Nathan, not the Huggins. Mereka bertiga memanjat pagar untuk bisa masuk ke rumah itu. Sementara Mary akan menunggu di mobil sampai mereka kembali. Setelah berada di dalam rumah, mereka mulai mencari berangkas yang diyakini berisikan uang yang sangat banyak. Namun mereka tidak tahu persis posisi keberadaan berangkas tersebut. Terry tidak suka dengan perilaku Ges yang melakukan pengerusakan. Nathan menyuruh Terry untuk memeriksa ruang basement. Tidak memerlukan waktu lama, akhirnya Terry berhasil menemukan berangkas itu. Mereka mulai mempersiapkan alat agar bisa membukanya. Namun sayangnya berangkas tersebut bukan menggunakan kode elektronik. Ges sempat kesal dengan informasi yang diberikan oleh Terry. Sebab perlengkapan yang sudah disiapkan tidak akan berfungsi. Mau sekeras apapun upaya mereka untuk membukanya, hanya menjadikan sebuah usaha yang sia-sia. Ges membuat sebuah rencana, di mana nantinya mereka akan menunggu pasangan lansia itu sampai pulang. Mereka juga akan menyandra lansia itu agar mau memberikan kode kombinasinya. Sementara Mary yang sudah terlalu lama menunggu, berteriak memanggil Nathan. Karena pusing mendengar pacarnya marah-marah, Nathan berinisiatif mengajak Mary untuk masuk sebentar ke rumah. Ges dan Terry masuk ke sebuah kamar. Ia menemukan sebuah foto perempuan. Menurut Terry itu merupakan fotonya Kat, anak dari pasangan Huggins yang sudah meninggal. Di sisi lain, Nathan dan Mary sedang asik berduaan. Mary mengatakan kepada pacarnya kalau dirinya telah hamil. Nathan yang mendengarnya pun kaget, sebab ia belum siap menerima hal tersebut. Tidak lama kemudian Dr. Richard dan istrinya sudah pulang. Mereka mulai bersiap-siap untuk menyandra keduanya. Nathan terpaksa mengajak Mary terlibat dalam aksi perampokan. Saat pasangan lansia itu masuk, mereka langsung menyergap keduanya. Ellen terjatuh sehingga telapak tangannya terluka akibat pecahan kaca. Dr. Richard mempersilahkan mereka mengambil semua harta benda miliknya. Namun ia memohon agar tidak membiarkan istrinya dalam keadaan terluka. Setelah selesai diobati, Ges meminta Mary untuk mengikat tangan mereka. Dr. Richard memberitahu beberapa spot uang yang ia simpan. Namun mereka masih ingin isi dari berangkas di rumah itu. Richard juga mengaku kalau ia tidak memiliki berangkas. Akhirnya mereka membawa pasangan itu ke basement. Melihat kondisi sudah sangat kacau, Mary berniat untuk segera pergi dari sana. Namun Nathan berjanji akan pergi setelah mereka mendapatkan semua uang dari berangkas. Nathan meminta secara paksa kode kombinasi berangkas kepada Richard. Nathan justru dibuat geram dengan ocehan pasangan tersebut. Meski sudah mendapat kekerasan fisik, Dr. Richard masih bisa tenang menghadapi mereka. Ges mengambil pisau cutter, lalu meminta Nathan untuk mengancam Ellen. Namun Ges tidak membiarkan Mary pergi begitu saja.
Mary mengambil telepon rumah dan bersembunyi di toilet. Ia mencoba menelpon bantuan darurat. Gas menemukan keberadaan Mary. Ia mengancam Mary agar tidak memberitahu perampokan ini kepada siapapun. Ia juga dipaksa untuk tetap bekerja sama dalam situasi ini. Sementara itu, pasangan Huggins meminta Nathan untuk segera melepaskan mereka. Permainan kata mereka ucapkan agar pikiran Nathan dan Terry dapat dikendalikan. Bahkan pasangan lansia ini kenal dengan mereka. Terry sempat sadar kalau yang mereka lakukan ini memang salah. Namun Nathan tetap komitmen dengan semua rencananya. Mary juga dibawa kembali oleh Gas ke basement, agar tidak ada lagi yang bisa mengacaukan upaya perampokan. Nathan meminta kode kombinasinya lagi. Namun kali ini ia sungguh-sungguh akan mengancam dengan memotong jarinya Ellen apabila kode tersebut tidak diberikan. Hebatnya Dr. Richard masih tetap tenang sambil terus memanipulasi pikirannya Nathan. Akhirnya Nathan pun dibuat ragu dengan suatu pilihan. Ingin berhenti atas rencananya atau tetap ikut arahan dari Gas. Jika Nathan tidak berani melakukan hal tersebut, Gas mengancam akan menembaknya. Karena tidak kuat dengan desakan itu, seketika Nathan memilih untuk melukai tangannya Gas. Mereka berdua saling berkelahi. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba memisahkan. Sampai akhirnya perut Nathan tertusuk pisau cutter. Mary sangat histeris melihat kekasihnya yang sekarat. Dr. Richard meminta Gas agar membukakan ikatannya, supaya ia bisa segera membawa Nathan ke ruang operasi. Gas membuat kesepakatan dengan Dr. Richard. Ia akan melepaskan ikatannya apabila Dr. Richard mau memberikan angka kombinasi berangkasnya. Akhirnya si kakek mulai menyebutkan kodenya. Gas langsung mencoba membuka berangkas itu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Richard. Secara perlahan ia meminta Terry untuk melepaskan ikatan. Namun Terry yang sudah terlalu stres dan takut tidak menyadari kalau Dr. Richard memanggilnya. Ternyata kode yang diberikan oleh Dr. Richard salah. Ia memberikan kodenya lagi dengan mengubah sedikit angkanya. Namun sebenarnya semua kode tersebut hanya tipuan. Tujuan Richard berbohong agar bisa mengulur waktu. Gas yang merasa dirinya telah dipermainkan langsung marah dan mengambil gergaji untuk membunuh Ellen. Tiba-tiba Mary langsung menghantamkan palu besar tepat di kepala Gas. Mary segera melepaskan ikatan dari tangan Dr. Richard. Kemudian ia membuka pintu bagasi mobil agar bisa membawa Nathan ke rumah sakit. Tetapi si kakek menahan tindakan Mary. Ia juga mengatakan kalau jarak rumah sakit cukup jauh. Akhirnya Dr. Richard mengambil alih agar dirinya saja yang merawat Nathan. Mary yang sudah khawatir dengan kondisi Nathan, ia pun menaruh harapan kepada si kakek supaya nyawa kekasihnya bisa tertolong. Mary dan Terry langsung membawa Nathan ke ruang pengobatan. Di sana Ellen sempat marah atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Namun sang suami langsung menenangkan istrinya. Dr. Richard segera melakukan tindakan. Ia mencabut cutter dari perutnya Nathan. Sayangnya mata pisau tersebut patah di dalam. Beruntungnya pisau tersebut berhasil ia keluarkan. Selagi Nathan menjalani pengobatan, Dr. Richard meminta mereka semua untuk keluar dari ruangan. Sebab ia juga butuh ketenangan dalam melakukan pekerjaannya. Mary terus menangis memikirkan keselamatan Nathan. Terry yang tidak tega melihat Mary berusaha menenangkannya. Tetapi kesempatan ini digunakan Terry untuk bertindak kurang ajar. Mary sangat marah melihat kelakuan Terry. Bahkan ia menyalahkan Terry atas kejadian yang menimpa mereka. Fakta lainnya bahwa dulu Terry sendiri pernah memiliki kekasih bernama Jen, di mana kekasihnya itu merupakan saudara kembarnya Mary. Akibat sikap jeleknya Terry, membuat Jen pergi meninggalkan keluarganya. Setelah puas memarahi Terry, Mary kembali memeriksa keadaan Nathan di ruangan si dokter. Richard mengatakan kalau Nathan dalam kondisi baik dan sedang tertidur. Namun Mary tidak bisa merasakan apapun. Bahkan tubuh Nathan terasa dingin. Mary juga menanyakan soal ambulans yang tak kunjung datang. Dr. Richard meyakinkan Mary dengan menghubungi pihak rumah sakit. Dari sini Mary tahu kalau Dr. Richard sedang berpura-pura. Sebab telepon rumah itu sebelumnya telah dirusak oleh Gas. Mary merasa curiga dengan sikap pasangan lansia tersebut. Mary ingin mengambil ponsel miliknya yang dipegang oleh Nathan. Tetapi ia tidak menemukan ponsel tersebut. Mary melihat di ruangan lain kalau Terry sedang diberi suntikan oleh Ellen. Dikarenakan kaki Terry mengalami cedera akibat lompat dari pagar. Mary mencoba keluar dari rumah itu, namun semua pintunya terkunci. Justru ia malah berpapasan dengan Ellen. Spontan Ellen langsung marah dan menampar Mary.
At the door! Sebab Ellen melihat Mary sebagai sosoknya Cat. Terlihat kalau Ellen seperti orang sedang berhalusinasi. Dr. Richard datang dan langsung menenangkan sang istri. Mary menghampiri Terry untuk meminjam ponselnya. Akan tetapi ponsel milik Terry sudah diserahkan kepada Ellen. Pasangan lansia itu mengajak mereka berdua untuk minum teh bersama. Namun Mary sedikit memiliki akal agar bisa keluar. Ia mengeluarkan sebatang rokok dan meminta izin untuk merokok di luar. Ia tetap membujuk Mary dengan permainan kata-katanya. Akhirnya Mary menuruti ajakan mereka. Dikarenakan Mary sudah tidak percaya lagi dengan pasangan itu, ia pun marah dan langsung mengambil pisau. Mary mengancam mereka untuk segera membukakan pintunya. Tidak perlu upaya keras, Dr. Richard berhasil mengamankan pisau tersebut dari tangan Mary. Ia membawa Mary lalu mengurungnya di lemari. Melihat Mary diperlakukan seperti itu, Terry sama sekali tidak berniat untuk membantunya. Mungkin ia telah kecewa dengan semua perkataan Mary yang merendahkan dirinya. Tidak ingin mati terkurung, Mary mencoba merayu Terry agar mau mengeluarkan dirinya. Seketika hatinya Terry menjadi luluh. Ia membukakan pintu lemari itu. Saat melihat wajah Mary, Terry menganggapnya kalau itu adalah Jane. Saat ini Terry sudah tidak bisa berjalan dengan normal. Kakinya sudah mulai mati rasa. Ia menyusul Mary ke kamar atas. Terry mendapati Mary mencoba kabur melalui jendela. Namun Terry berusaha menghalanginya. Sebab ia mengira kalau Mary akan pergi meninggalkan dirinya. Seperti yang dilakukan Jane pada masa itu. Tiba-tiba ada sebuah tabung kecil yang menggelinding masuk. Tabung itu ternyata mengeluarkan gas beracun. Terlihat juga kalau semua akses jendela tertutup secara otomatis. Mary turut membantu Terry untuk keluar dari rumah itu. Saat menuruni tangga, Terry justru terjatuh. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk bergerak. Mary meminta Terry untuk bisa bertahan sebisa mungkin. Bermodalkan sebuah pisau, Mary mencoba mencari mereka agar bisa melawannya. Seketika ia diserang oleh pasangan itu. Dikarenakan tebalnya asap yang menyelimuti rumah, membuat Mary kesulitan menghadapi mereka. Ia tidak putus asa. Mary melemparkan sebuah guci dan berhasil mengenai salah satu dari mereka. Mary mencoba merebut masker agar bisa bertahan di tengah kepulan asap. Ternyata kesempatan itu Ellen gunakan untuk menyuntikkan sesuatu kepada Mary. Dengan rasa kesal, Mary menyeret Ellen ke sebuah ruangan. Mary bertanya soal apa yang Ellen suntikan kepada dirinya. Belum sempat mendapat jawaban, seketika Mary lebih dulu disergap oleh Dr. Richard. Beruntungnya Mary masih sanggup memberikan perlawanan terhadap si kakek. Sampai-sampai jari tangan Dr. Richard berhasil ia jepit sampai putus. Mary mengancam akan membunuh Ellen apabila Dr. Richard tidak mau menyerahkan sebuah kunci beserta Terry kepadanya. Tidak lama kemudian, Mary mulai merasakan efek dari obat yang telah disuntikan sebelumnya. Lagi-lagi Dr. Richard mulai mengulur waktu. Ia juga memanipulasi pikiran Terry dengan permainan kata-katanya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk tidak melukai siapapun. Mary segera membawa pergi Terry dengan menyeretnya ke ruang basement. Ia akan menggunakan mobil untuk pergi dari rumah tersebut. Saat berhasil menyalakan mesinnya, tak disangka pasangan lansia itu sudah berdiri tepat di depan garasi. Mary tidak peduli dan berniat untuk menabrak keduanya. Saat ingin tancap gas, tiba-tiba Mary tertembak di bagian perutnya. Ternyata hal itu dilakukan oleh Terry dari bagasi mobil. Bahkan Mary sendiri sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Itu disebabkan oleh efek suntikan sebelumnya, di mana obat yang dimasukkan akan membuat seluruh syaraf dalam tubuh Mary tidak lagi berfungsi. Bahkan ia juga tidak bisa merasakan kesakitan. Dr. Richard membiarkan Mary berada di mobil, sementara mereka berdua akan mengurus Terry. Pasangan itu menepati janji kepada Terry bahwa mereka akan memberikannya sebuah hadiah. Si kakek langsung membuka berangkas tersebut. Ternyata isi berangkas itu merupakan sebuah kamar. Bahkan di dalamnya terdapat seorang gadis yang tinggal sendirian. Namun keduanya memanggil anak itu dengan sebutan Cat. Terlihat jelas kalau wajah gadis tersebut mirip sekali dengan Mary. Nyatanya itu adalah sosok Jane, saudara kembarnya Mary, yang telah lama menghilang dari keluarganya di desa. Kemudian pasangan lansia itu memasukkan Terry ke dalam berangkas, agar Terry bisa tinggal bersama Jane selamanya. Selang beberapa hari setelah kejadian di rumah tersebut, ibunya Terry seperti biasa bekerja paruh waktu di rumah keluarga Huggins. Setelah pekerjaannya selesai, ia bersiap untuk pulang. Ia tidak lupa untuk berpamitan kepada mereka berdua. Ibunya Terry sempat curhat soal anaknya yang tidak pulang selama 1 minggu. Namun pasangan itu mengatakan agar dirinya tidak perlu mengkhawatirkan Terry. Mau bagaimanapun seorang ibu pasti sangat takut dengan keadaan anaknya. Apalagi Terry ini tipe orang yang sangat mudah diperdaya.
Akhirnya pasangan lansia itu tetap melanjutkan kehidupannya dengan bahagia. Film pun selesai. Sekian dulu pembahasan dari film The Owners. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.